Selamat pagi bagi Amang Inang, seluruh warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-14 2022. Sebelum kita mulai karya kita, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca teks firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam Mazmur 36 ayat yang ke-7. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan, ya Tuhan. Your justice is like the highest mountain. Your fairness like the deepest sea. You preserve mankind and the animal kingdom. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan dalam pembacaan firman Tuhan hari ini adalah manusia dan hewan diselamatkan. Manusia dan hewan diselamatkan. Dari teks ini kita belajar bahwa Allah menunjukkan bahwa keselamatan itu untuk semua orang, semua ciptaannya, termasuk hewan, binatang, dan tumbuhan. Artinya keselamatan itu tidak parsial diberikan hanya kepada manusia, tapi keselamatan itu diberikan kepada semua ciptaan Tuhan. Ini yang menarik dari teks hari ini. Artinya pemeliharaan Allah tidak berhenti pada manusia. Pemeliharaan Allah ikut dirasakan oleh hewan. Cinta kasih Allah dirasakan oleh semua hewan, manusia, binatang, dan tumbuhan. Pemeliharaan Allah itu berada pada semua situasi. Bahkan pemeliharaan Allah itu kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Buktinya apa? Ketika terjadi tsunami kala itu, Allah terus memberikan pemeliharaannya kepada kita. Memulihkan manusia, memulihkan alam, dan memulihkan segala kerusakan-kerusakan alam. Kemudian pada masa pandemi, Tuhan juga memulihkan kita. Memulihkan manusia yang tercerai-berai, yang menderita karena kematian. Tuhan memberikan kasih-Nya. Bahkan kehidupan sekarang berangsur-angsur semakin pulih. Di mana-mana pandemi tidak lagi meningkat penyebarannya, tetapi sudah semakin hari semakin putus penyebarannya. Dan itu membuktikan bahwa Allah memelihara manusia, hewan, tumbuhan, dan segala ciptaannya. Ini yang kita lihat. Dan pada teks hari ini yang kita baca, pemazmur menunjukkan bagaimana Tuhan menyatakan cintanya. Cinta Tuhan keluar dari dirinya tertuju kepada manusia dan juga kepada hewan. Jadi cinta Tuhan itu keluar dari dirinya menuju kepada manusia, bahkan kepada hewan. Ia menunjukkan bahwa cinta Tuhan terarah bagi seluruh ciptaannya. Artinya cinta Tuhan tidak disekat atau dibatasi hanya kepada manusia, atau hanya kepada hewan, atau hanya kepada tumbuhan. Tetapi cinta Tuhan tidak bisa disekat dan dibatasi pada bagian-bagian tertentu. Tapi cinta Tuhan itu adalah menyeluruh kepada semua ciptaannya. Dalam cinta Tuhan, manusia berlindung. Itu berarti cinta Tuhan meneduhkan dan menenteramkan. Tuhan menghendaki semua ciptaannya sejahtera. Hidup itu baik sebab Tuhan adil. Jadi hidup itu baik sebab Tuhan adil. Keadilan Tuhan tegak laksana gunung dan terbagi luas seperti samudra. Jadi keadilan Tuhan itu tegak seperti gunung dan luas seperti samudra.
Kasih dan keadilan Tuhan itulah yang dipuji pemazmur. Itulah juga yang kemudian digenapi dalam hidup dan karya Yesus. Jika kita melihat tindakan pemeliharaan Allah dalam hidup kita, maka ada beberapa aspek pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Yang pertama, pelestarian. Dengan kuasanya Allah melestarikan dunia yang diciptakannya. Itu pengakuan itu jelas diungkapkan Daud pada nas hari ini. Dia berkata, keadilanmu seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudera yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Inilah bukti pelestarian. Jadi Allah melestarikan manusia, melestarikan hewan. Dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata peliharakan. Nah, kuasa Allah yang melestarikan terlaksana melalui putranya Yesus Kristus sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ini bukti pemeliharaan Allah bagi kita. Itu yang pertama, aspek pemeliharaan itu, yaitu ada pelestarian. Yang kedua, dalam bagaimana aspek pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita, yang kedua adalah ada penyediaan. Allah menyediakan. Setelah Allah melestarikan manusia, hewan dan ciptaannya, juga Allah menyediakan. Jadi supaya terjadi kelestarian, ada penyediaan. Allah bukan saja melestarikan bumi dengan ciptaannya, tetapi Dia juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya. Ketika Allah menciptakan bumi, Dia menciptakan musim. Kejadian 1 ayat 14, Ia memberi makanan kepada manusia dan hewan. Kejadian 1 ayat 29 sampai 30. Setelah air bah hancur, bumi memperbarui dirinya. Allah memperbarui penyediaan dengan berfirman seperti dalam Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Itu bukti Allah menyediakan. Beberapa pemazmur menegaskan bahwa kebaikan Allah dalam menyediakan kebutuhan bagi makhluk ciptaannya. Mazmur 104 nanti, Mazmur 145 itu pemazmur mengakui bahwa Allah benar-benar melakukan penyediaan kepada manusia, hewan sebagai bukti pemeliharaannya kepada seluruh ciptaannya. Allah sendiri menyatakan kuasanya untuk menciptakan dan memelihara. Secara khusus kalau kita lihat kisah Ayub, Dia memelihara Ayub. Ayub 38 ayat 1 sampai 41 34. Dan Yesus mengatakan dengan tegas bahwa Allah menyediakan kebutuhan burung-burung di udara dan bunga bakung di padang. Matius 6 ayat 26 sampai 30. Nah, inilah yang kedua dalam pemeliharaan Allah. Allah menyediakan. Yang ketiga, Allah memberikan pemerintahan. Jadi Allah setelah melestarikan juga menyediakan, tapi juga memerintah ciptaannya, memerintah manusia, memerintah hewan. Ini yang menarik. Jadi samping pelestarian dan penyediaan kebutuhan ciptaannya, Dia juga memerintah dunia, memerintah manusia, memerintah ciptaannya. Karena Allah berdaulat, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah menurut kehendaknya dan dalam pengawasannya. Kadang-kadang Dia turun untuk melaksanakan maksud penebusannya. Itulah manusia Yesus. Allah menjelma menjadi inkarnasi di dalam Yesus Kristus, turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia yang diciptakannya. Ini dalam bentuk pemeliharaan Allah. Dia memerintah dunia. Tuhan sekalipun menjadikan manusia sebagai sasaran kasih-Nya yang terbesar, namun karena itu manusia diberikan tanggung jawab untuk menyatakan kasih Allah itu termasuk kepada hewan. Jadi manusia adalah pemilik tanggung jawab cinta kasih Allah, dan manusia harus bertanggung jawab memakai cinta kasih itu, memelihara, mengawasi ciptaan lainnya, hewan, binatang, dan tumbuhan. Tuhan menyatakan bahwa binatang pun seperti manusia diperhatikan keselamatannya. Dalam teks hari ini juga pemazmur katakan. Apa buktinya? Kalau kita melihat contoh kisah Nuh, ketika Tuhan memerintahkan membawa aneka binatang dan hewan
untuk dilestarikan, diselamatkan, supaya binatang dan hewan itu ikut lestari, ikut dipelihara, ikut diselamatkan. Itu contoh bahwa Tuhan benar-benar memperhatikan keselamatan manusia dan hewan. Contoh lainnya misalnya ketika peternak domba kehilangan dombanya, maka dia akan berusaha mencari domba yang sesat itu. Itu kita lihat nanti dalam kisah dalam perjanjian baru, bagaimana domba yang sesat itu dicari kembali. Atau pengakuan Hesekiel dalam pasal 36-14, domba itu yang tersesat itu dicari kembali supaya kembali bersekutu atau berkumpul dengan kawanan domba. Itu berarti penggembala pun harus menyelamatkan dombanya, apalagi Tuhan. Dia melihat kita tersesat sebagai domba ciptaannya, maka Tuhan akan mencari domba-domba itu untuk diselamatkan. Jadi manusia dan binatang, hewan pun diselamatkan oleh Tuhan. Ini yang menarik dari teks ini. Dengan memberikan perhatian kepada gembalaan kita, domba kita atau hewan yang ada di sekitar kita, itu berarti kita juga telah melestarikan alam supaya jangan terjadi kepunahan. Melestarikan alam menjadi bagian cinta kasih manusia kepada alam. Jadi kalau kita melestarikan alam, menjaga lingkungan, menjaga hewan, maka kita menunjukkan tanggung jawab kita sebagai manusia yang mencintai Tuhan. Karena itu, marilah saling peduli. Marilah kita saling mengasihi sesama dan semua ciptaan Tuhan, demi menjaga kelestarian hidup, demi menjaga kelestarian ciptaan Tuhan. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang memberi kami kesempatan untuk mengasihi ciptaanmu sama Tuhan, sama seperti Tuhan telah mengasihi kami dan hewan. Itu ajaran Tuhan yang kami teladani. Kami juga akan melestarikan lingkungan kami, melestarikan aneka kehidupan hewan sebagai tanggung jawab kami untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kini sepanjang masa. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga kesehatan, prokes, pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Horas, horas, horas.